Di sini kita masuk ke aturan pencacahan ya di bab yang pertama di semester genap. Nah, di sub yang pertama yang akan kita bahas adalah aturan perkalian. Di mana ada K1, K2, K3, dan Kn. Di sini adalah banyak cara untuk menyusun unsur pertama. Jadi di sini harus digarisbawahi yang namanya aturan pencacahan itu kita mencari banyaknya cara menyusun gitu ya. Misalnya K1 ini unsur pertama, K2 unsur kedua, K3 unsur ketiga, dan Kn ini unsur ke N. Jadi dan yang lain-lainnya gitu dan seterusnya. Nah, dari sini dari unsur yang tersebut yang diketahui maka dikali. Tapi catatan yang harus diketahui adalah kejadian yang semuanya sekaligus terjadi. Jadi nanti kalau ini semuanya bisa terjadi secara berlangsung, secara bersamaan gitu ya, maka ini semua dikali gitu unsur-unsur yang diketahui. Beda lagi dengan yang kedua, aturan penjumlahan. Jika di aturan penjumlahan, K1, K2, K3, dan Kn sama seperti sebelumnya, banyaknya cara untuk menyusun gitu ya. Banyaknya cara pada peristiwa pertama, kedua, ketiga, dan ke N. Maka dia dijumlah. Nah, tapi catatan penting yang harus dicatat atau yang harus diingat yaitu beberapa kejadian yang tidak sekaligus terjadi. Artinya yang terjadi hanya salah satu saja atau bisa dibilang pilihan. Jadi, di dalam suatu peristiwa itu dia tidak bisa sekaligus dilaksanakan secara bersama dan itu tidak mungkin gitu ya. Jadi kalau kesimpulannya kalau aturan penjumlahan itu tidak sekaligus terjadi atau tidak bisa dilakukan secara bersama dan kalau aturan perkalian bisa dilakukan secara bersama. Contoh yang pertama, jika kalian melihat di buku kalian masing-masing buka halaman 167. Kita baca, untuk mengikuti kompetisi matematika, sebuah sekolah diwajibkan mengirimkan 1 siswa perwakilan. Jika dalam tahap akhir seleksi terpilih 3 siswa laki-laki dan 2 siswa perempuan, tentukan banyaknya cara untuk memilih wakilnya dalam mengikuti kompetisi matematika. Jadi di sini yang dibutuhkan adalah 1 siswa. Namun yang disediakan adalah 3 siswa laki-laki dan 2 siswa perempuan. Kita misalkan di sini ada siswa laki-laki A, B, C, dan perempuan D, E. Ini kita misalkan saja. Kita logikakan ya, atau kita pikirkan ini menggunakan aturan perkalian atau aturan penjumlahan. Tadi yang sudah kita pelajari bahwa aturan penjumlahan yaitu tidak bisa dilakukan secara bersama-sama. Dan kalau aturan perkalian bisa dilakukan secara bersama-sama. Dari unsur yang diketahui di sini, kalau yang dibutuhkan 1 siswa, apakah kita bisa memilih mengambil A dan D? Tidak mungkin. Kalau kita memilih dua-duanya, atau kita lakukan secara bersama-sama dalam memilih 2 ini, maka kita mendapatkan 2 yang terpilih, padahal yang dibutuhkan adalah 1 siswa. Jadi mau gak mau kita hanya memilih A ya A, B ya B, C ya C, D ya D, E dan E ya E gitu ya. Jadi kita nggak bisa memilih 2 gitu. Ini unsur pertama, ini unsur kedua. Kita tidak bisa memilih dua-duanya. Kita memilih salah satu. Jadi kesimpulannya adalah ini tidak bisa unsur tersebut. Jadi unsur tersebut tidak bisa dilakukan secara bersama. Berarti kalau tidak bisa dilakukan secara bersama, maka digunakan aturan penjumlahan. Aturan penjumlahan ya dijumlah dari K1 dan K2. Berarti gimana? 3 ya ditambah dengan 2 sama dengan 5. Berarti ada 5 cara memilihnya. Bisa yang didapat adalah A, bisa didapat B, C, D, atau E gitu ya. Kita masuk ke contoh yang kedua. Terdapat 4 jalan yang berbeda dari kota A ke kota P. Ada 4 jalan. Dari A ke P ada 4. 1, 2, 3, 4. Dari P ke B ada 2 jalan. 1, 2. Di sini kita harus mencari banyaknya cara untuk dapat menggunakan jalan tersebut jika kita berangkat dari A
ke B, tapi melalui P juga. Ya. Nah, dari sini kita harus tahu di sini ada 2 unsur ya. Yang pertama adalah dari A ke P, itu unsur yang pertama. Kemudian unsur yang kedua adalah P ke B. Nah, sekarang kita amati, apakah ini menggunakan aturan perkalian atau penjumlahan? Kalau kita mencari cara manual, berarti banyaknya cara bisa lewat yang pertama, dan yang unsur kedua kita lewat yang pertama, atau kita bisa lewat yang pertama, dan unsur yang kedua kita bisa lewat yang kedua. Dan seterusnya, kita bisa melewati jalur yang kedua, dan yang di unsur yang kedua ini kita lewat yang pertama, dan seterusnya gitu ya. Tapi kan kalau kayak gitu lama. Jadi kita amati aja, ini menggunakan perkalian atau penjumlahan. Nah, kita sudah dapat nih, ini K1, ini K2, unsur pertama, unsur kedua. Apakah kita bisa melakukan secara bersama dalam satu waktu? Berarti kita bisa. Kenapa? Karena ketika menuju A ke B, itu kita melewati ini. Dan melewati ini juga. Berarti dari A ke B, kita bisa melakukan 2 unsur secara bersama. Gitu ya. Nggak mungkin kita cuma melewati ini aja tiba-tiba sampai B. Pasti kita melewati ini secara bersama. Gitu ya. Berarti kalau dia bisa dilakukan secara bersama 2 unsur tersebut, berarti itu adalah aturan perkalian ya. Aturan K1 unsurnya adalah 4, dari A ke P itu ada 4, dari P ke B itu ada 2. Berarti 4 dan 2 itu dikali. Berarti ada 8 caranya untuk berangkat dari A ke B. Nah, sekarang kita masuk ke contoh 4 ya, karena ini sering juga keluar, cuma berbeda di tipenya. Bisa 4, bisa 3, bisa 2 gitu ya. Nah, di sini kita baca dulu. Berapa banyak bilangan yang terdiri dari 4 angka yang dapat disusun dari angka-angka tersebut tanpa adanya pengulangan atau dengan angka yang berbeda gitu intinya ya. Jadi di sini kalian harus tahu dulu mana apa yang dibutuhkan gitu. Jadi yang dibutuhkan adalah 4 angka. Gitu. 4 angka itu berarti ribuan gitu ya. Kemudian yang disediakan adalah 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Di sini bisa berarti K1, unsur yang pertama, kemudian unsur kedua, ketiga, keempat, sampai ke-7. Sekarang kita pikir dulu nih, kalian pikir dulu apakah ini menggunakan aturan perkalian atau penjumlahan. Dari beberapa unsur tersebut, dari ke-7 unsur tersebut, beberapa ini bisa dilakukan secara bersama. Misalnya, Ibu ambil 0, 1, 2, 3, 4, Ibu masukkan ke sini. 0, 1, 2, 3. Bisa ya dilakukan secara bersama. Atau 0, 1, 2, 4. 0, 1, 2, 4. Nah, berarti bisa beberapa ini dilakukan secara bersama. Berarti menggunakan aturan perkalian. Yang dibutuhkan ini 4 kemudian dikalikan dengan unsur, tidak boleh. Yang dikalikan itu unsur ya dengan unsur ya. K ya dengan K gitu. Sekarang kita analisis. Untuk kotak yang pertama, berarti kita bisa mengisi angka berapa? Boleh tidak kita mengisi angka 0? Kalau ribuan, nggak mungkin kita isi angka 0. Kalau kita isi angka 0, ini 1, 2, dan 3, jadi ratusan dong. Ya. Jadi, kan yang dibutuhkan adalah ribuan. Berarti tidak mungkin kita masukkan angka 0 gitu ya. Berarti ini kita coret. Berarti kemungkinan angkanya bisa 1, bisa 2, bisa 3, bisa 4, bisa 5, bisa 6. Berarti ada berapa unsur? Ada 6 unsur. Gitu ya. Di sini Ibu coret nanti. Di sini berarti 0 yang tidak terpakai. Bisa kemungkinan dia gitu ya. Kemudian untuk kotak yang kedua, berarti kalau misalnya kita dari 7 unsur ini ya, berarti kan ini sudah diambil 1 kan ya. Misalkan ini taruhlah angka 1 gitu. Berarti kan sisa berapa angka kalau totalnya? Sisa 6 juga. Berarti bisa angka 0, karena kan kalau di kolom yang kedua ini, di angka yang kedua 0 bisa dipakai. Nah, berarti ada 6 angka. Berarti bisa 0, bisa
bisa 1, bisa 2-nya misalnya kepake di sini gitu ya. Bisa 3, berarti bisa 4, bisa 5, bisa 6. Berarti sisa 6 angka. Nah, kemudian berarti ini kan tadi 7, dari unsur 7 dikurang 1 gitu ya, karena sudah terpakai 1 di sini. Kemudian untuk yang kolom ketiga ini, karena sudah dipakai di kolom yang pertama dan kolom yang kedua ini, berarti otomatis sisa berapa angka nih? 0 juga diajak ya, sama kayak tadi. Sama kayak yang sebelumnya yang di sini. Berarti sisa 2, dikurangi 2 saja. Berarti sisa berapa angka? Sisa 5. Gitu. Kalau yang terakhir ini karena kita sudah pakai 1, sudah dipakai 2, sudah dipakai 3 gitu ya. Berarti tinggal kurangi saja. Berarti sisanya 4. Gitu. Nah, sekarang boleh dikali. Yang dikali adalah 6, 5, dan 4-nya. Berarti 6 kali 6 kali 5 kali 4 berapa nih? 720. Ada 720 bilangan. Kalau kalian pakai cara manual, kalau cara manualnya berarti bisa 1, 2, 3, 4, bisa 1, 2, 3, 5, bisa 1, 2, 3, 6, bisa 1, 0, 2, 3 gitu ya, dan seterusnya. Kalau pakai menggunakan cara ini akan lama sekali, jadi menggunakan aturan perkalian.